kita buka video ini dengan sejarah. Cara bilangan berpangkat dan bentuk akar. Cara penulisan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen pertama kali dikenalkan oleh salah satu ahli matematika berkebangsaan Prancis, René Descartes. Pada abad ke-16, matematikawan Italia menggunakan istilah lato yang berarti sisi, yang terkadang diartikan dengan akar karena sisi tersebut tidak diketahui panjangnya. Mari kita lanjutkan dengan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Ada 3 jenis bilangan berpangkat yang perlu diketahui, di antaranya bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Bahas bilangan berpangkat positif terlebih dahulu. Sifat bilangan berpangkat bulat positif. Pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Dituliskan dengan rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya adalah 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Lalu kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Dituliskan dengan rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya adalah 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Yang ketiga adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Dituliskan dengan rumus A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Yang keempat adalah perkalian bilangan berpangkat sama. Dituliskan dengan rumus A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B dipangkatkan M. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 2 kali 5 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 10 pangkat 3. Yang terakhir adalah pembagian bilangan berpangkat sama. Dituliskan dengan rumus A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B dipangkatkan M. Contohnya adalah 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5 sama dengan 3 per 4 dipangkatkan 5. Kita lanjutkan ke bilangan berpangkat 0. Sifat-sifat bilangan berpangkat 0. Jika A adalah suatu bilangan bulat, bukan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya adalah 10 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berpangkat bulat negatif. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif adalah jika A adalah suatu bilangan bukan 0 berpangkat bulat negatif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Maaf, terjadi kesalahan penulisan di PPT-nya ya. Jadi contohnya adalah 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 25. Sekarang kita akan pergi ke contoh soal bilangan berpangkat. Contoh soal yang pertama adalah 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 5 ditambah 6 sama dengan 4 pangkat 11. Yang pertama menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Kita lanjutkan ke soal kedua yang menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Soal ketiga menggunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Lalu soal selanjutnya adalah A pangkat 3 B pangkat 5 dipangkatkan 2 sama dengan A pangkat 3 dikali 2 B pangkat 5 dikali 2. Hasilnya adalah A pangkat 6 B pangkat 10. 2 per 3 dipangkatkan B sama dengan 2 pangkat B per 3 pangkat B. 2 per 5 B pangkat 3 Q pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 5 pangkat 5 B pangkat 15 Q pangkat 10. Kita langsung lompat ke soal yang berada di sebelah kanan. 3 kali 4 dipangkatkan 3 sama dengan 12 pangkat 3. Hasilnya adalah 1728. 8 bagi 4 dipangkatkan 6 sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64.
2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 8 tambah 9 tambah 64. Hasilnya adalah 81. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Jadikan bilangan berpangkat itu terlebih dahulu menjadi bilangan biasa. Sehingga 9 kali 16 hasilnya adalah 144. 8 min 6 ditambah 3 dipangkatkan 6 sama dengan 5 pangkat 6 sama dengan 15.625. 9 pangkat min 2 sama dengan 1 per 9 pangkat 2 sama dengan 1 per 81. Kita lanjutkan ke bentuk akar. Bilangan bentuk akar sering identik berada di dalam tanda akar. Contoh dari bilangan bentuk akar sendiri adalah akar 2, akar 5, akar 14, dan sebagainya. Sedangkan bentuk akar 25 merupakan bukan bentuk akar karena bilangan tersebut masih bisa disederhanakan. Sifat-sifat dari bentuk akar adalah perkalian bentuk akar. Tuliskan dengan rumus akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B, dan AB lebih besar dari 0. Dan P akar A dikali Q akar B sama dengan P kali Q kali akar A kali B. Contohnya adalah akar 3 dikali akar 12 sama dengan akar 3 dikali 12. Hasilnya adalah akar 36 yang masih bisa disederhanakan menjadi 6. Lalu 3 akar 5 dikali 2 akar 3 sama dengan 3 kali 2 dikali akar 5 kali 3. Hasilnya adalah 6 akar 15. Lalu perkalian bentuk akar dituliskan dengan rumus akar A per B sama dengan akar A per akar B. P akar A per Q akar B sama dengan P per Q akar A per B. A bisa lebih besar sama dengan 0 dan B harus lebih besar dari 0. Contohnya adalah akar 9 per 25 sama dengan akar 9 per akar 25. Hasilnya adalah 3 per 5. Lalu 9 akar 15 per 3 akar 3 sama dengan 9 per 3 akar 15 per 3. Hasilnya adalah 3 akar 5. Lalu sifat yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Dituliskan dengan rumus A akar B ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A plus B akar C. Dan A akar C min B akar C sama dengan dalam kurung A min B akar C. Contohnya adalah 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 sama dengan 2 plus 5 akar 3. Hasilnya adalah 7 akar 3. Dan 6 akar 2 min 4 akar 2 sama dengan 6 min 4 akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Sifat yang terakhir adalah perpangkatan bilangan bentuk akar. Ditulis dengan rumus akar pangkat M dari A kuadrat sama dengan akar pangkat M dari A dikali akar pangkat M dari A. Dan A plus akar B kuadrat dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2A akar B plus B akar B dikuadratkan. Dan akar A min akar B dikuadratkan sama dengan akar A kuadrat min 2 akar A dikali akar B plus akar B dikuadratkan. Contohnya adalah akar pangkat 3 dari 5 dikuadratkan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kali akar pangkat 3 dari 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Lalu 2 ditambah akar 3 dikuadratkan sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikali 3 ditambah akar 3 dikuadratkan sama dengan 4 ditambah 4 akar 3 tambah 3 sama dengan 7 ditambah 4 akar 3. Dan contoh yang terakhir adalah akar 3 dikurangi akar 5 dikuadratkan sama dengan akar 3 dikuadratkan dikurangi 2 dikali akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 5 dikuadratkan sama dengan 3 min 2 akar 15 ditambah 5 sama dengan 8 min 2 akar 15. Contoh soal bentuk akar. Contoh soal bentuk akar. Yang pertama adalah akar 48 sama dengan akar 16 dikali 3. Hasilnya adalah 4 akar 3. Akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 per 3.
Akar pangkat 5 dari 5 pangkat 3 adalah 5, 3 per 5. Akar 50 dikali 18 sama dengan akar 900 sama dengan 30. 3 akar 8 dibagi 3 akar 2 sama dengan 8 dibagi 2. Dibagi akar 2. Sama dengan akar 4. Hasilnya adalah 2. 5 akar 3 ditambah akar 300 sama dengan 5 akar 3 ditambah 10 akar 3. Hasilnya adalah 15 akar 3. Akar 12 per akar 3 hasilnya adalah akar 4 sama dengan 2. Soal selanjutnya adalah 5 per 3 min akar 5. Karena di bagian bawah ada akar, maka dari itu akarnya harus dihilangkan. Kita menggunakan cara 5 per 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5 sama dengan 15 per 5 akar 5 per 9 plus 3 akar 5 min 3 akar 5. Hasilnya adalah 15 plus 5 akar 5 per 4. Sebuah prisma segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 2 plus akar 2, 2 min akar 2, dan 3 plus akar 2. Jika akar 2 adalah 1,41, tentukan volume prisma. Kita menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T. Jadi 2 plus akar 2 dikali 2 min akar 2 dikali 3 plus akar 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3 plus akar 2. Lalu dijadikan 6 plus 2 akar 2 sama dengan 6 plus 2 dikali 1,41 dengan 8,82. Sekian video kontrak belajar dari saya. Terima kasih.